بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح وجلسنا متابعنا وهو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الجملة الخامسة في السعي، فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر، فإذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجا في حضيض الجبل بقدر قامة الرجل، رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى بدت له الكعبة، وابتداء السعي من أصل الجبل كاف، وهذه الزيادة مستحبة، ولكن بعد تلك الدرج مستحدثة، وينبغي ألا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي. وإذا ابتدأ من ها هنا سعى بينه وبين المروة 7 مرات. وعند ركيه في الصفا ينبغي أن يقبل على البيت ويقول: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. اللهم إني أسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء إلى آخر ما قال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para pemirsa MCA TV di rumah yang dibahagiakan pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita sama-sama mengkaji kitab Ihya kembali yang berkenaan dengan bab hajj atau babul hajj, bab tentang masalah haji. Yang dibicarakan adalah asrar atau rahasia-rahasia ibadah haji tersebut. Karena di dalam kitab Ihya ini, karena pembagiannya ada 3 hal atau 3 poin yang besar, yaitu pertama adalah bab tentang at-tarbiyah, pendidikan, ya, pendidikan yang berkaitan dengan bab syariat, tarbiyah namanya. Kemudian poin kedua di dalam kitab Ihya ini adalah at-tazkiyah. At-tazkiyah artinya adalah pembenahan hati atau pembersihan hati. Itu namanya at-tazkiyah. Jadi di samping kita dikenalkan tentang bab ibadah secara global oleh Imam Ghazali,
Namun juga Imam Ghazali tidak menghilangkan bab masalah tasawufnya di dalam kaitan ibadah itu. Jadi sholat itu apa hikmahnya kita suruh sujud, gitu maksudnya. Tapi kita tidak disuruh mencari hikmahnya loh. Karena semua kaitan ibadah kalau kita hanya menuntut hikmah, nanti akhirnya bukan karena Allah. Nanti tidak karena Allah, ya karena hikmahnya itu. Kadang-kadang kita sering melihat di tayangan-tayangan, atau mungkin kita sering membaca kitab, mungkin buku karangan-karangan orang zaman sekarang itu, kalau kita sujud maka kita akan memperoleh 70.000 bidadari, katanya gitu. Kalau kita bersiwak maka semua bidadari dan para malaikat Allah di jannah itu berebut untuk memiliki kita. Akhirnya kita melakukan hal ehwal ibadah tadi itu bukan karena Allah, karena bidadari tadi. Ini tidak baik ini, ya. Ini hikmah-hikmah begini nih sifatnya adalah, atau tujuan-tujuan dan faedah iming-iming pahala tadi ini sifatnya adalah untuk kita ini supaya semangat ibadah itu toh. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya tidak ke situ, ujung-ujungnya tetap ke Allah, ujung-ujungnya tetap lillahi ta'ala, ya, lillahi rabbil alamin. Jadi kemanapun kita arahnya ke sana. Jangan kepingin ke kanan, jangan kepingin ke kiri. Fa'ala kulli hal, kaitan yang berkaitan dengan masalah tazkiyah tadi itu. Jadi Imam Ghazali nanti menempatkan bahwa ibadah ini memiliki spesifik begini. Ibadah sholat memiliki spesifik begitu. Zakat ya lain, puasa nanti lain lagi. Haji berbeda dengan ibadah yang lain. Artinya masing-masing memiliki maziyah, masing-masing memiliki keistimewaan. Itu namanya dibahas di dalam bab masalah at-tazkiyah namanya. Yang ketiga adalah at-tasfiyah. Nah, at-tasfiyah ini tingkatannya sudah kepada tingkatan lebih dalam lagi. Itu sudah sifatnya sudah penyucian, sudah sifatnya sudah kita ini tidak ada di dalam relung hati kita ini kecuali Allah. Nah, itu namanya at-tasfiyah. Kalau masih di dalam tarbiyah, barangkali mungkin kita masih ada hal ehwal yang ibadah ini kalau tidak ada surga mau apa kita ibadah, gitu ya, sehingga kita semangat ibadah. At-tazkiyah mulai dibenahi, at-tasfiyah mulai sudah pencucian. Jadi tidak ada hasrat, tidak ada niat, tidak ada keinginan kecuali Allah. Itu at-tasfiyah, kaitannya ke sana nanti. Baiklah, kita saat ini ada di rukun, ya, rukun haji, yaitu di bab sa'i. Setelah kita mengenal ihram, niat ihram, lalu kita yang kedua mengenal bab masalah tawaf kemarin, dan ya apa-apa yang berkaitan dengan bab tawaf. Dan yang ketiga sekarang adalah bab sa'i. Sa'i, ini kan kita kenal sa'i kan antara bukit Safa dan Marwah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa, bukit Safa dan bukit Marwah ini kan konon dahulu ketika Sayyidatuna Hajar ya alaihassalam, ketika beliau ingin mencari air untuk bayinya ketika ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk ke Syria. Saat itu Sayyidatuna Hajar ditinggal di tanah yang gersang bersama dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, saat itu karena Nabiullah Ismail merengek-rengek, menangis-nangis kehausan, dan sang ibu juga tidak mengeluarkan air susunya untuk menyusui bayinya, sehingga dia terpaksa harus mencari makanan atau mencari air untuk dia konsumsi agar supaya air susunya keluar, begitu maksudnya. Akhirnya beliau lari dari bukit Safa ke bukit Marwah, dari Marwah ke bukit Safa, Safa ke bukit Marwah, mundar-mandir sampai 7 kali. Ya, nah, tidak dia temukan apa-apa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dengan pukulan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam memancarkan air dari bawah kaki Nabi Allah Ismail tadi itu, sehingga air tadi itu mengeluarkan satu suara, zum 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 zum, gitu, mengeluarkan suara. Sehinggalah orang-orang Arab biasanya sering menamakan nama sesuatu itu dengan suara yang terdapat, ya, bima hasala minas saut, apa yang terdapat dari suara itu dinamai oleh orang Arab dengan ma zamzam, ma zamzam, ya, sehingga kan Rasul sendiri menamai dengan ma uzamzama lima syuribalahu,
Air Zam-Zam itu tergantung apa yang dia niatkan ketika akan diminum. Taib sa'i ya. Fa idza faragha minat tawaf, apabila engkau selesai dari tawaf, maka keluarlah menuju ke bab sofa. Keluar menuju ke bab sofa. Bab sofa adalah kalau dulu ini ya, ini kalau zaman Imam Ghazali mungkin. Kalau zaman sekarang saya kira mungkin sudah tertulis ini bab sofa, di sana bab marwah. Sudah ada masing-masing babnya, pintunya itu. Menuju ke bab sofa, yaitu wahwa fi muhadatid dhal'il ladzi baina ruknil yamani wal hajar. Bab yang setentang atau di depan persis dengan dinding antara rukun yamaninya Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, pada ini misalnya Hajar Aswad di sini, ya. Nah, yang di sini adalah bab Yamani, pintu rukun Yamani, maka setentang dari Hajar Aswad dan rukun Yamani ini itu ada tertulis nanti babus sofa. Nah, kita naik ke bab sofa itu, langsung kita menuju ke bab sofa tersebut dan naik lalu membaca doa tadi, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Kalau fa idza kharaja min dzarikal bab wa intaha ila sofa wa huwa jabalun, kalau sudah sampai di pintu itu dan kemudian Anda naik sampai menuju ke bab sofa, sampai menuju ke Jabal Sofa. Jabal Sofa itu bukit Sofa, ya. Maka hendaknya naik ya ke kaki bukit tersebut bigadri gamatir rajul, yang seukuran dengan berdirinya laki-laki. Jadi naik agak tinggi. Nah, jadi naik agak tinggi. Meskipun naik agak tinggi itu tidak merupakan syarat kita harus sa'i dari situ. Tapi kalau kita naik itu jauh lebih bagus. Meskipun kita sudah naik di kakinya, itu sudah dikatakan sudah sah. Ya, yang penting kita naik ke atas sana itu karena memang sebagian ulama mengatakan naiknya tadi ini adalah untuk menunjukkan keberhati-hatiannya dia. Barangkali dia belum naik ke atas bab sofa atau belum naik ke Jabal Sofa. Nah, sehingga makanya para ulama mengatakan dibikin, kan pembikinan batu yang sekarang ada ini kan mustahdatsah. Mustahdatsah itu apa? Hal baru. Apalagi sekarang apa kata yang Ghazali diberi seperti kayak unda-undaan begitu. Nah, semacam kita supaya bisa naik ke atas jabalnya. Yang sekarang ada di Bukit Sofa antara Sofa wal Marwah, itu yang ada sekarang ini memang dibikin begitu sama pemerintah Saudi. Bukan berarti itu zaman Rasulullah seperti ini. Itu mustahdatsah yang ada sekarang ini, dipoles. Ya, supaya orang tahu, oh ini ternyata Bukit Sofa, oh sana tuh Bukit Marwah. Begitu. Jadi kalau kita naik bagaimana? Silakan naik, tidak apa-apa. Yang penting pokoknya begitu, karena dahulu Rasulullah begitu naik ke atas Bukit Sofa, kedua mata beliau langsung melihat Ka'bah, bisa melihat Ka'bah. Nah, itu. Kita makanya diminta meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi kita begitu naik ke atas Bukit Sofa, di saat mata kita bisa melihat Baitul Atiq atau Ka'bah itu, kubusnya Ka'bah, itulah kita kemudian menghadapkan wajah kita ke Ka'bah sambil membaca doa. Ya, dikatakan wa fi Rasulillah wa raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi hatta badat lahul Ka'bah. Naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan Ka'bahnya. Ya, sampai tampak untuk beliau Ka'bah. Dan dari situlah kemudian dimulai sa'i. Ya, dari mulai sa'i wabtida'us sa'i min aslil jabal kafin wa hadhihi ziyadah mustahabbah. Nah, mau naik sedikit lebih bagus. Tidak naik tidak apa-apa. Artinya begitu. Walakin ba'du tilkad darat mustahdatsah. Lah lihat, ya. Ghazali menyebutkan bahwa sebagian daripada unda-undaan atau tangga jabal itu adalah sesuatu yang baru. Bukan kemudian menjadi syarat, enggak, ya. Sebagian orang harus naik ke atas. Kalau naik ke atas enggak sah sofanya, sa'inya, enggak. Ya, begitu. Kemudian hendaknya jangan sampai dibelakangi. Artinya ya sudah kita naik kita aja sudah. Jangan belakangi jabal. Jangan belakangi gunung tersebut. Kemudian lantas setelah itu dia kemudian sa'i antara Sofa wal Marwah itu 7 kali. Hitungannya adalah Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali, Sofa Marwah 3 kali, Marwah Sofa 4 kali. Jadi Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah itu kalau dihitung nanti terakhirnya di Marwah. Ya, tapi ada pendapat sebagian daripada
madhab Syafi'i, bahkan cucu dari anak perempuan Imam Syafi'i, Syekh Abdurrahman ibnu binti Syafi'i, ya, Syekh Abdurrahman ibnu binti Syafi'i. Jadi Abdurrahman anak perempuannya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sa'i Safa wal Marwah itu terhitung kalau dia sudah dari Safa ke Marwah, lari lagi ke Safa, itu baru dihitung satu. Tapi pendapat ini dhaif, lemah pendapat ini, tidak bisa dikuatkan, karena tidak ada dalil yang mengatakan namanya Safa Marwah Safa itu kok dihitung satu, itu kan memayahkan, ya. Jadi Safa Marwah satu, Marwah Safa dua, terus gitu 3, 4, 5, 6, 7, terakhirnya nanti di Marwah. Kalau terakhirnya kalau kayak gitu nanti terakhirnya di Safa lagi, nah, ya, sehingga bukan begitu aturan yang benar. Kemudian disebutkan wa inda ruqiyihi fi Safa yanbaghi an yuqbil 'alal bait. Ketika kita naik ke atas bukit Safa, maka kita langsung menghadapkan wajah kita menghadap kepada Ka'bah, ya. Kalau bisa kita melihat Ka'bah itu jauh lebih bagus, dengan membaca Allahu Akbar, alhamdulillahi ala ma hadana, alhamdulillahi bimahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kulliha, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir, sampai pada kalimat doa yang tadi disebutkan, ya, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun, sampai pada kalimat Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah. Lalu sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lalu berdoa sama Allah Ta'ala, apapun doa yang dia panjatkan kepada Allah sambil dia menghadap Ka'bah begitu, ya. Lalu setelah dia doa, dia turun, ya, dia turun dari situ baru kemudian dia melakukan sa'i. Saya kira itu, ya. Jadi doa-doa tersebut saya kira mungkin sudah dituntunkan dan sudah tercatat, saya kira mungkin di buku panduan yang kalau Anda mau umroh atau Anda mau haji atau Anda melakukan nusuk di sana, itu sudah ada panduan yang kitab yang sudah dipegang sama antum masing-masing. Ustaz, tumainzil. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويمشي على هنة حتى ينتهي إلى الميل الأخضر وهو أول ما يلقاه إذا نزل من الصفا وهو على زاوية المسجد الحرام فإذا بقي بينه وبين محاذاة الميل 6 أذرع أخذ في السير السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى الميلين الأخضرين ثم يعود إلى الهنة. Ya, ثم ينزل, turun, ya, dari bukit Safa itu kita turun, kita mulai sa'i dengan membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azul akram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berjalan biasa dari bukit itu, kita turun berjalan biasa, enggak lari, jalan biasa, ya, sampai pada garis yang berwarna hijau atau lampu hijau. Kalau sekarang ini itu lampu hijau tadi itu sekitar mungkin 6 dirak atau 6 hasta atau lebih sedikit. Dari situ, nah gitu, itu disunahkan untuk melakukan romal. Romal itu artinya lari kecil untuk laki-laki dalam bab ini. Disunahkan untuk laki-laki, untuk wanita jalan biasa. Untuk wanita jalan biasa. Qila, ada pendapat sih, katanya kalau tempatnya sepi boleh dia lari seperti laki-laki, tapi itu pendapat kurang kuat. Jadi untuk wanita baik itu sepi maupun itu rame, dalam arti kata di sini untuk wanita tidak disunahkan untuk romal. Romal itu lari kecil tadi. Jadi antara garis hijau yang satu dengan garis hijau yang lain itu hanya disunahkan untuk melakukan yang namanya romal, itu dengan membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam
innaka antal a'azul akram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira begitu. Baik. Faidan ta. ثم يعود إلى الهينة فإذا انتهى إلى المروة صعد كما صعد الصفا وأقبل بوجهه على الصفا وعدا بمثل ذلك الدعاء وقد حصل سعي مرة واحدة فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان يفعل ذلك سعيا ويرمل في موضع الرمل في كل مرة ويسكن في موضع السكون كما سبق وفي كل نوبة يسعد الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعي وهما سنتان والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة بخلاف الطواف وإذا سعى فينبغي ألا يعيد السعي بعد الوقوف ويكتفي بهذا ركنا فإنه ليس من شرط السعي أن يتأخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن نعم شرط كل سعي أن يقع بعد طواف أي طواف كان. Ya, disebutkan bahwa apabila kita sampai mendekati pada Bukit Marwah, kita disunahkan untuk membaca innas safa wal marwata min sya'airillah sambil naik ke atas Bukit Marwah. Begitu pula kita akan sampai ke atas Bukit Safa. Sama seperti itu. Kemudian naik ke atas kita Bukit Safa, Bukit Marwah tadi seperti kita naik ke atas Bukit Safa. Naik begitu setentang dengan berdirinya manusia. Tapi itu bukan merupakan syarat ya, sebagaimana yang disandarkan oleh kebanyakan manusia harus naik, enggak. Yang penting pokoknya kita ada di atas jabal, tidak harus naik sampai ke atas, enggak. Kalaupun kita harus naik sampai ke atas silakan. Itu lebih ihtiyat memang, lebih hati-hati. Ya, untuk lebih berhati-hati. Lalu kita membaca doa seperti doa yang dibaca ketika kita ada di atas Bukit Safa. Ya, kita naik ke atas Jabal Marwah seperti kita naik ke atas Bukit Jabal Safa. Dan kita mendapatkan apa? Waqad hasala sa'yu marratan wahidah. Berarti sa'i yang telah kita lakukan dari Safa ke Marwah berapa sa'inya? 1. Dapat 1 itu, ya. Dapat satu sa'i. Fa idza 'ada ila Safa hasalat marratan. Kalau dari Marwah kemudian masuk lagi ke Safa atau lari lagi atau berjalan lagi dia ke Safa, maka dia mendapat 2 kali sa'i. Jadi gitu caranya. Bukan mundar mandir baru dihitung sa'i 1, enggak. Terlalu lelah seperti itu. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Seperti itu. Kemudian hal itu dilakukan sebanyak 7 kali. Yaf'alu dzalika sab'an wa yarmulu fi mawdhi'ir ramali fi kulli marratin wa yaskunu fi mawdhi'i sukuni kama sabaq. Kemudian dia melakukan lari kecil di tempat dia yang disunahkan untuk melakukan lari kecil, dan dia melakukan jalan biasa di tempat dia berjalan biasa. Ya, itu hukumnya sunnah aja ya. Wa fi kulli naubatin yas'udu min as-safa wal marwah. Dikatakan setiap kali dia akan naik ke atas Bukit Jabal Safa atau setiap kali dia akan naik ke Bukit Marwah melakukan hal-hal seperti apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi tadi. Nah, seperti ini. Hanya saja yang menjadi satu ukuran kita, ikhwan di sini yang penting untuk jadi poin-poin kita masing-masing itu sa'i itu kadang-kadang kita ini meragukan. Ini saya sudah mendapatkan berapa? Sa'i sudah 7, sudah 6 apa masih 4? Nah, ini ya. Ini sudah 6, tidak dihitung sama dia. Ini sudah sa'i yang keberapa? Ini sa'i yang ke-6 apa sa'i yang ke-4 ini? Waktu dia naik ke atas Bukit Marwah itu, maka dia ngambil pada hitungan yang paling terendah atau hitungan yang di bawahnya. Jadi bukan 6, 4 yang diambil ya, sehingga dia menghitung sa'i yang dia lakukan tadi itu dengan yakin sebanyak 7 kali sa'i gitu. Jadi tidak ada keraguan. Sebagaimana halnya tawaf. Tawaf itu kalau dia dihitung ini tawaf yang keberapa? Yang kelima apa yang keenam? Yang kelima. Sebagaimana halnya sholat. Ini saya sholat di rakaat yang ketiga, apakah di rakaat yang keempat? Yang ketiga. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, di sana seperti itu juga. Jadi antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, kalau sampai terjadi yang namanya syak, ya tara alihi syak, fal ya'khudz bil aqal an yakuna sa'yu ba'da tawafin sahih. Hendaknya sa'i ini dilakukan setelah adanya tawaf yang sahih. Lalu dikatakan fa idza fa'ala dzalika faqad faragha min at-tawafil qudum was sa'i wa huma sunnatan.
jika dia sudah melakukan yang namanya melakukan tawaf gudum. Tawaf gudum itu tawaf pulau nuwun, itu namanya tawaf gudum. Ya, tawaf selamat datang itu namanya tawaf gudum. Kalau kita masuk masjid, kita melakukan namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Nah itu. Kalau di dalam Masjidil Haram kita melakukan namanya tawaf apa? Tawaf sunnah. Bukan melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi tawaf kita melakukan tawaf. Jadi sembahyang tahiyatul masjidnya tawaf. Nah, ketika orang datang ke Mekah, dia melakukan tawaf namanya tawaf gudum. Tawaf kula nuwun sama Ka'bah, ya, selamat datang. Itu artinya sudah. Kalau kita melakukan tawaf gudum, lalu kita melakukan sa'i, maka itu sudah terhitung sa'i. Yang penting antara tawaf gudum dengan sa'i itu tidak dijeda dengan hal rukun. Kalau dijeda dengan rukun, maka sa'inya nggak kepake. Jadi setelah dia tawaf gudum, lalu setelah dia tawaf gudum langsung dia ke Arafah. Dari Arafah dia kembali ke Mekah untuk melakukan sa'i, tidak sah. Harus tawaf ifadah dulu, baru dia sa'i. Karena dijeda dengan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Tapi kalau tidak dijeda dengan rukun, maka dalam hal ini sa'inya tetap dianggap sah. Jadi setelah dia tawaf gudum, lalu dia melakukan sa'i, setelah itu nanti kemudian dia wukuf di Arafah, ya. Setelah dia wukuf di Arafah, dia kembali, dia tidak usah melakukan sa'i, cukup melakukan tawaf ifadah saja. Sa'i sudah dia lakukan tadi di waktu setelah dia melakukan tawaf gudum. Nah, begitu. Jadi bab sa'i adalah penting sekali. Dan hukumnya tawaf gudum itu sunnah, hukumnya sa'i itu adalah merupakan rukun. Di sini Imam Ghazali mengatakan wahuma sunnatan. Dua-duanya sunnah. Ya, sa'i itu sunnah, tawaf gudum itu sunnah. Ghazali lebih memilih pendapat anna sa'i itu sunnah. Tapi tidak, sa'i itu adalah hukumnya adalah rukun haji dan rukun umroh. Kalau orang nggak melakukan sa'i, haji yang nggak sah, umrohnya ya nggak sah. Bukan nggak wajib. Kalau untuk saya nggak melakukan sa'i, saya akan bayar dam saja, nggak bisa. Hukumnya sa'i itu rukun, hukumnya wukuf itu rukun, hukumnya tawaf itu rukun. Semua rukun kalau ditinggal tidak sah ibadah nusuknya. Baik nusuk umroh atau nusuk haji tidak sah. Ya, ini penting ini. Adapun melakukan bersuci di waktu kita akan melakukan sa'i itu sunnah. Jadi sa'i itu walaupun kita dalam keadaan nggak ada wudu sah, ya. Bahkan dikatakan oleh ulama di sini, wa yustahabbu an yas'a ala taharatin. Disunnahkan ketika dia akan melakukan sa'i dalam keadaan dia suci, satiran auratahu, menutup auratnya. Ya, jadi kalau sa'i orang dalam keadaan auratnya terbuka sah, beda sama tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci dan tertutup aurat itu, dan tidak boleh ada najis, Jadi kalau tengah-tengah dia tawaf kemudian kejatuhan kotoran burung, maka dalam hal ini dia batal tawafnya. Dia harus kembali ke tempat mana sumber Zam-Zam, dia bersihkan, ya, dia kembali ke tempat semula, dia lanjutkan sa'inya. Nggak usah ngulang dari awal lagi. Seperti itu. Kalaupun mau ngulang dari awal juga nggak apa-apa, silakan. Artinya begitu ya. Kalau di tengah-tengah sa'i Ustaz ada iqamah jamaah, kan sering gitu. Jamaah umrah atau jamaah haji tengah-tengah mesti melakukan sa'i, baru dapat sa'i 5, qomat Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Bagaimana? Pasti disuruh berhenti sama polisi-polisi di sana. Berhenti. Salat dulu. Salat. Setelah kita melakukan salat bagaimana? Lanjutkan sa'inya. Enggak usah ngulang dari awal lagi. Lanjutkan sa'inya. 5 ya, berarti tinggal 2. Itu aja, ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian wa idza sa'afa fa yanbaghi alla yu'ida sa'ya ba'da al-wuquf fa yaktafi bi hadha ruknan fa innahu laysa min syarti sa'i an yata'akhkhara 'anil wuquf. Karena memang bukanlah syaratnya sa'i itu setelah wukuf, ya. Jadi setelah wukuf dia sa'i, tidak disyaratkan seperti itu. Pokoknya sa'i itu disyaratkan setelah tawaf. Kalaupun ada jeda antara tawaf dengan sa'i, bukan jeda secara rukun. Misalnya habis dia tawaf, dia minum air Zam-Zam, dia doa di multazam, dia sholat di belakang makam Ibrahim, baru dia sa'i, silakan, boleh, sah. Tapi kalau pakai dijeda pakai dengan wukuf, dia kembali ke Mekah, dia melakukan sa'i, tidak boleh. Harus tawaf ifadah dulu, baru dia melakukan sa'i. Saya kira itu.
Kemudian disebutkan bahwa na'am syartu kulli sa'yin an yaga'a ba'da tawafin ayyi tawafin kana. Fuqaha mengatakan bahwa syaratnya setiap sa'i yang dilakukan adalah dilakukan setiap kali tawaf. Setiap kali tawaf. Jadi setiap tawaf ada sa'i kecuali tawaf wada'. Nah, mungkin tawaf wada' ada la yutasawwar kata ulama. La yutasawwar ba'da tawafil wada' as-sa'yu. Tidak tergambar. Mosok setelah tawaf wada kok ada ibadah lagi, padahal tawaf wada itu adalah ma'tal akhir min ibadatin nusuk, adalah tempat kedatangan akhirnya seseorang ketika dia melakukan ibadah nusuk, sehingga tidak mungkin habis dia tawaf wada, tawaf sudah mau berpamitan dengan Ka'bah lalu dia sa'i. Wong disuruh belanja agak tidak boleh kok, tidak boleh. Jadi sudah terakhir tawaf wada itu, barang pun sudah disediakan di hotel untuk tinggal naik bis saja. Dia melakukan tawaf wada, dia ambil barang di hotelnya dia, tempat penginapannya, dinaikkan ke barang angkutan, ke transportnya dia untuk kembali ke Jeddah, silakan. Saya kira itu. Jadi Allah alam. Wukuf. Al-jumlatu sadisah fil wukufi wa ma qablahu al-hajju idza intaha yawm Arafah idza ila Arafatin yatafarraghu li tawafil qudum wa dukhuli Makkah qabla al-wukuf. وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذي الحجة فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغي أن يخرج إلى منى ملبيا فيستحب له المشي من مكة في المناسك إلى الانقضاء حجته إلى إن قدر عليه والمشي من مسجد إبراهيم عليه السلام إلى الموقف أفضل وأكد. Ya, pada bagian yang selanjutnya setelah sa'i. Rukun ini masih kita bicaranya rukun ini, yaitu wukuf di Arafah. Penting ya, wukuf di Arafah. Lah haji itu, jantungnya haji itu Arafah ini. Jantungnya haji itu ya Arafah ini. Jadi kalau sudah orang masuk ke Mekah, nggak usah dia melakukan hal ehwal apapun kecuali wukuf. Sudah tanggal 9 ini, ya sudah wukuf, sudah harus wukuf dia. Ya, lah mulai bidayah wukuf itu mulai zawal, mulai zuhur, tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai tulu'ul fajr shadiq di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu tentangnya atau waktunya wukuf di Arafah itu. Ya, di kali itu sunnahnya untuk mengumpulkan antara malam dengan siang di waktu wukuf kita di sana. Ya, itu wukuf di Arafah. Jadi sudah tidak boleh lagi dia melakukan yang namanya tawaf, dia masuk Ka'bah, masuk Mekah itu. Saya masuk Mekah harus tawaf dulu, Ustaz. Enggak, sudah ini waktunya wukuf sudah, langsung ke wukuf dia, ya, di waktunya wukuf. Kecuali kalau dia berada di Mekah itu sudah sebelumnya beberapa hari, nah tidak ada masalah. Ghazali mengatakan tadi, wa idza wasala qabla dzalika bi ayyam tafa tawafal gudum. Kalau dia berada di Mekah itu beberapa hari sebelum waktunya wukuf, boleh dia mau tawaf gudum. Mau tawaf gudum boleh, mau tawaf ziarah boleh, mau tawaf apa boleh. Ya, silakan, tidak apa-apa. Nanti kemudian disebutkan di sini oleh sebagian ulama bahwa imam atau dalam hal ini adalah seorang gaider atau qaid begitu ya, imam dalam hal ini, atau bolehlah dikatakan sebagai hukumah atau pemimpin kita yang mengatur jalannya kita, rute kita haji di sana, memerintahkan kepada umatnya atau rakyatnya atau kaum muslimin yang hadir di situ di dalam khutbahnya di hari ke-7. Di sini disebutkan ya, fayaktubul imam fayamkuthu muhriman ilal yaumi sabi' min dzulhijjah fayaktubul imam bimakkah khutbatan ba'da dzuhri indal Ka'bah. Di hari ke-7 itu si imam memberikan satu khutbah dengan khutbah yang ringan saja di sisi Ka'bah untuk menganjurkan orang ketika dia khutbah tadi itu an yasta'iddu lil ghuduwi atau an yasta'iddu ila rawahi minal ghad ilal mina, memberikan satu petunjuk kepada kaum muslimin bahwa besok pagi sudah saatnya hari tarwiyah. Tanggal 8 itu namanya tarwiyah, hari tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Ya,
Tanggal 10 namanya hari Nahar. Tanggal 11 itu namanya hari Qar. Yaumul Qar namanya. Ya. Tanggal 12 itu namanya Yaumun Nafril Awal. Yaumun Nafril Awal. Tanggal 13 itu namanya Yaumun Nafril Tsani. Itu haji itu. Ya, kaitan dengan ibadah haji itu. Nah, di situ itu imam memerintahkan kepada kaum muslimin kebanyakan yang hadir di tempat itu untuk melakukan persiapan bahwa besok sudah mendekati hari tarwiyah. Nah, kita diperintahkan untuk ke Munah atau ke Mina. Nah, dari sana kemudian ya. Kemudian si imam kemudian keluar bersama dengan kaum muslimin di hari ke-8 itu untuk ke Mina setelah sholat subuh. Pokoknya yang penting dia sholat zuhur di Mina. Yang penting dia sholat zuhurnya berada di Mina dia. Itu penting itu ya. Apabila nanti matahari sudah terbit di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu di atas Jabal Thabir namanya. Di atas jabal namanya Jabal Thabir. Jabal Thabir disebutkan di sini oleh ulama ismu jabal baina Makkah wa Mina. Namanya Jabal Thabir. Kelihatan matahari terbit agak tinggi sedikit. Nah, mulai mempersiapkan diri kita untuk bergerak menuju ke padang Arafah. Nah, saja di padang Arafah itu ada beberapa masjid, nah, atau ada masjid yang masih disangsikan oleh para ulama. Apakah masjid itu masuk di dalam lembah Arafah ataukah masuk di dalam lembah Uranah? Ada dua lembah di sana. Ada lembah Arafah, ada lembah Uranah. Kalau Anda berada di posisi masjid yang berada di lembah Uranah, sedangkan Anda menyangka bahwa itu sudah ada di padang Arafah, nggak sah Arafahnya. Anda belum wukuf. Di mana itu? Yaitu di sebelah timur dari Masjid Namirah. Nah, Masjid Namirah itu dulu disebut dengan sebutan Masjid Ibrahim. Dengan sebutan Masjid Ibrahim. Ada wadi namanya Wadi Uranah, ada Wadi Arafah. Antara Wadi Uranah dan Wadi Arafah itu dibangun masjid. Besar masjidnya. Lah, separuh masjid itu milik Wadi Uranah, separuh masjid itu milik Wadi Arafah. Kalau Anda di sebagian mihrabnya imam di masjid tersebut, maka Anda masuk ke dalam Wadi Arafah. Tapi kalau Anda di belakang atau berada di depan Masjid Ibrahim atau Masjid Namirah, berarti Anda berada di Wadi Uranah. Kalau Anda sekarang wukuf di wadi itu, menandakan bahwa Anda belum melakukan wukuf di Arafah. Bahaya itu, bahaya sekali ya. Jadi ada dua maudhi, satu tempat tapi dua posisi. Nah, ya, Masjid Ibrahim. Ada yang mengatakan itu adalah Masjid Ibrahim Khalilur Rahman. Katanya ulama, Masjid Ibrahim Khalilur Rahman ini sekarang oleh pemerintah Saudi diberi nama dengan Masjid Bilal ibn Rabah. Meskipun yang bangun bukan Bilal itu, cuma namanya Bilal ibn Rabah. Pemerintah Saudi kan seneng ngerubah gitu itu. Seneng ngerubah begitu. Ya, dulu namanya Masjid Ibrahim Khalilur Rahman. Nah, menurut mereka itu bukan Ibrahim Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim, tapi itu adalah Ibrahim pemilik daripada Jabal Namirah. Itu Jabal Namirah, itu Jabal, satu bukit Jabal ya, Namirah. Sehingga masjid itu dinamakan dengan Masjid Namirah karena dekat dengan Jabal itu. Nah, lalu oleh apa namanya ulama Saudi disebut itu Masjid Ibrahim itu karena yang memberi nama adalah pemilik Jabal Namirah yang namanya dulu adalah Ibrahim bin Sapa begitu. Padahal bukan, zaman Rasul sudah ada itu masjid. Sudah ada itu masjid. Diberi nama kembali oleh mereka dengan Masjid Bilal sekarang. Jadi jangan bingung kalau Anda masuk mana Masjid Ibrahim. Enggak ada Masjid Ibrahim, adanya Bilal, yaitu Masjid Ibrahim. Ya Masjid Namirah itu ya Masjid Ibrahim itu, ya Masjid Ibrahim itu ya Masjid Bilal itu. Enggak usah bingung di situ. Ya, nanti tanyakan saja kepada orang yang berada di sana yang bisa memandu antum nanti di sana. Mereka lebih paham itu. Sedikit lagi, Ustaz. فإذا انتهى إلى منى قال اللهم هذه مني فمن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وليمكث هذه الليلة بمنى وهو مبيت منزل لا يتعلق به نسك فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس
على ثبير سار إلى عرفات ويقول اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قد وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك ائتمدت ووجهك أردت فاجعلني ممن تباهي به اليوم من هو خير مني وأفضل. Ya, nah, tadi disebutkan bahwa kita berjalan di setiap sudut Mekah itu untuk melakukan ibadah-ibadah tadi itu di setiap sudut Mekah itu kalau kita mampu itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kita nggak mampu karena jaraknya jauh, mana juga Mekah itu panas, lagi dia juga adalah orang tua, mana kalau dia jalan sendiri nanti malah kesasar karena rombongannya ada di dalam bis, ya sudah naik bis mau bilang apa? Takut kalau anda malah misah sendiri malah hilang nanti anda malah jadi rombongannya. Dalam hal ini ya sudah naik bis bersama dengan rombongan, naik mobil. Tapi kalau bisa berjalan dari satu sudut Mekah ke Mekah, dari sudut lain ke lain itu jauh lebih bagus. Karena memang praktek Rasulullah seperti itu. Adapun berjalan dari Masjid Ibrahim tadi, ya, menuju ke mauqif tempat kita wukuf itu bagus. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus kita wukuf itu ada di atas Jabal Rahmah, naik ke atas jabalnya. Jika sebagian orang naik sampai ke jabal itu, tinggi sekali itu. Ya, sehingga berdoa di sana, silahkan berdoa boleh. Itu memang disebut dengan Jabal Doa, memang Jabal Doa. Tapi yang sangat disayangkan dicoret-coret di sana jabal itu. Ya, coret-coret bawa pilok, ya, di sana dipilok dengan suami istri misalnya Muhammad dan Fulanah binti Fulan, nggak perlu mestinya, ya, mengotori daripada athar min atharil muqaddasah. Nggak perlu dia mencoret-coret di sana, ya cukup dia berdoa saja di situ. Tapi tidak diharuskan ada di atas tersebut. Mengharuskan itu nggak ada. Kalau anda mengatakan hal itu dianjurkan, disunahkan dan itu sangat baik sekali, silahkan anda lakukan. Tapi satu keharusan dan satu syarat anda naik ke atas Jabal Rahmah tidak. Cukup anda pokoknya tidak di bawah dhil, tidak di bawah naungan gitu. Kalau bisa begitu. Di atas Arafah itu panas memang, tapi anda tidak berada di naungan, anda langsung menghadap ke langit begitu meskipun dalam keadaan berkeringat dan anda tersengat dengan matahari di situ, itu jauh lebih bagus kalau mampu. Kalau tidak mampu karena memang kondisinya dia lemah, makanya orang Arafah kan nggak boleh puasa, nggak boleh dia puasa. Yang puasa itu orang yang berada di Indonesia di waktu tanggal 9 Dzulhijjah, itu puasa dia, puasa sunnah dia. Adapun orang yang di Arafah sana nggak boleh puasa. Kalau dia puasa menurunkan staminanya dia untuk ibadah. Makanya ulama tidak menganjurkan dia untuk puasa, bahkan makruh hukumnya. Ya, bahkan kalau sampai kepada derajat melemahkan semangatnya dia atau ibadahnya dia kepada Allah Taala di sana haram hukumnya. Menyebabkan dia halak dan lain sebagainya. Binasa, ya. Seperti itu disebutkan. Kemudian sampai dia di atas Muna di tanggal 8 tadi ya disebutkan, ya, dari fa idzan taha ila Muna qala Allahumma hadhihi Muna famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaik wa ahli ta'atik wal yamkut hadhihi lailah bimina wa huwa mabitu manzilan la yata'alaq bihi nusuk. Ya, di tanggal 8 tarwiyah tadi ya, kita bicara masa tarwiyah, sampai di Mina dia membaca doa Allahumma hadhihi Mina dan lain sebagainya, doa tadi famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaik wa ahli ta'atik, menginap semalam di Mina di tanggal 8 tersebut, ya, dan itu bukan tempat kita untuk melakukan ibadah di situ. Jadi bukannya menginap kita di tanggal 8 Dzulhijjah itu di Mina adalah merupakan wajibnya haji loh, bukan, lain ini, beda ini. Ini startnya kita untuk kewukuf nanti, startnya kita untuk kewukuf di Arafah sampai kita pada tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu subuh, sholat subuh, ya, di Mina tersebut kita sholat subuh. Nah, matahari kemudian tinggi di atas Jabal Thabir, ya, itu isim Jabal Mabena Mekah wa Mina. Kita bergerak ke arah Arafah dengan membaca doa Allahumma ja'alha khaira ghadwatin ghadawtuha qat wa aqrabaha min ridwanik wa ab'adaha min sakhatik Allahumma ilaika ghadawtu wa ilaika wa iyyaka rajawtu wa alaika tamattu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman tubahi bihi al-yawma man huwa khairun minni wa afdal. Sambil bergerak begitu, sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai Arafah. Di Arafah diperbanyak dengan talbiyah, istighfar, tahlil, tasbih, sholawat di sana, doa, mau sembahyang sunnah boleh di Arafah itu. Diperbanyak kalau bisa doa dengan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Arafah itu.
Karena dikatakan kalau ada orang muslimin di Bukit Arafah itu dia keluar dari Arafah dengan dia menyangka bahwa Tuhan tidak mengampuni dirinya, dia telah melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Sebab tidak mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang diwukuf di Arafah. Semua dosa diampuni. Makanya haji itu katanya orang perempuan dari orang muslimin pulang dari haji itu seperti bayi, nggak punya dosa dia. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya Allah taala kecuali surganya Allah taala. Jadi bagi orang yang haji mabrur, berangkat haji dengan cara yang baik, ya, dengan ongkos yang bagus, yang halalan thayyibah, kemudian dia pulang pun dengan insyaallah membawa perubahan yang sangat signifikan insyaallah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita insyaallah pemahaman tentang bab masalah ibadah nusuk ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah taala mendekatkan kita kepada al-ard al-muqaddasah. Mudah-mudahan di Mekah, Madinah bisa melakukan ibadah haji, bisa melakukan ibadah umrah, bisa berziarah ke makam habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang du'afa, orang-orang minal masakin, zawil hajat. Mudah-mudahan Allah taala muliakan kedudukan mereka, berikan kepada mereka rezeki yang wasi' sehingga mereka insyaallah dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi inni lil fadli tala يا عليما بذلتي وانكساري كنت بالباب أرتجي منك أدفا يا خبيرا بفاقتي واضطراري ضال مكثي في سجن بلواك فادرك بغياثي من قبل يفنى اصطباري وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المليء اضطراري إن ضعفي ما قد يخفاك يا من فضله في الوجود والكون سهاني أنا عبد من شأني النكس لكن ليس لي طاقة على الاكتثاب باري رب فانظر إلي نظرة ود واغنني بالغنى وقرب مزاني إنني بالفنا طرحت قيادي ومرادي وحاجتي واختياري وعلى فضلك المعول فامسد ذيل صدر على قبيح عثاري
إنني في نداك ظنا جميلا فأغثني واصلح جميع أواني. رب إني للفضل واللطف يرجو فانتقذ مهجتي وأحسن جواني. ليس لي في سواك يا رب قصد يا غياثي في يسرتي وعساني والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتح بالقبول تمام كل سلو مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا بديننا. مع القلد أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وآخرنا أتبع علما نحظى بالخير والإخوان. كل شر. ربنا واسع لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس ناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفا. وعلى صحب المصابيح الغرار.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا أبرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.